Hai adik-adik, bertemu kembali kita dalam pelajaran matematika peminatan kelas 11 IPA. Kali ini kita masih membahas tentang bab lingkaran dengan subbab kedudukan dua buah lingkaran. Masih dengan saya sendiri, Retno Novitasari. Oke, kita mulai materinya. Saya awali dari mind map. Mind map yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah tentang kedudukan dua buah lingkaran. Jadi, kalau di sini kita punya dua buah lingkaran, maka dua buah lingkaran itu akan mengalami 6 posisi, 6 hubungan. Yang pertama adalah bersinggungan di luar, seperti ini, ada lingkaran pertama, ada lingkaran kedua, mereka bersinggungan di luar. Akan terjadi seperti ini jika syaratnya adalah D sama dengan R1 ditambah R2. D itu adalah jarak dua pusat, kemudian R1 adalah jari-jari lingkaran 1 dan R2 adalah jari-jari lingkaran 2. Kemudian dua buah lingkaran ini juga bisa berpotongan seperti ini jika syaratnya mutlak R1 dikurangi R2 kurang dari D kurang dari R1 ditambah R2. Jadi nanti kita harus tahu jari-jari lingkaran pertamanya berapa, jari-jari lingkaran kedua berapa, kemudian jarak dua pusatnya berapa. Nah, dari situlah kita nanti bisa hitung dan menentukan hubungannya. Yang ketiga, bersinggungan di dalam. Kalau bersinggungan di dalam, berarti lingkarannya masuk dan mereka bersinggungan di satu titik. Syaratnya adalah D sama dengan mutlak R1 dikurangi R2. Dan kalau dia subbagian, artinya lingkaran kedua berada di lingkaran kedalam, di lingkaran pertama, maka syaratnya adalah D kurang dari mutlak R1 dikurang R2. Kemudian kalau dia sepusat berarti D-nya sama dengan 0. Ingat ya, D itu adalah jarak dua buah pusat. Dan kalau mereka saling lepas, berarti D-nya lebih dari R1 ditambah R2. Begitu. Jadi nanti di sini kita diajak mereview kembali cara mencari pusat dan cara mencari jari-jari, karena kita berangkatnya akan dari situ. Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan materinya, ingat, don't forget to say mathematics is fun. Oke, kita lanjut ya. Ya, sekarang kita mulai masuk ke rumusnya. D itu adalah jarak dua buah pusat. Jika L1 lingkaran 1 memiliki pusat A, B dan lingkaran 2 memiliki pusat P, Q, maka jarak dua pusat atau D adalah D kuadrat. D kuadratnya berarti jarak dua pusatnya ya, sama dengan Q dikurangi B. Q itu berarti Y-nya dari lingkaran kedua dan B itu Y-nya dari lingkaran pertama. Q dikurangi B dikuadratin ditambah dengan P dikurangi A dikuadratin. Atau dibalik juga boleh, A dikurang P dikuadratin ditambah dengan B dikurang Q dikuadratin juga boleh. Karena posisi dia kuadrat, tetap dibolak-balik nanti hasilnya akan menjadi positif. Karena di sini D kuadrat, berarti kalau mencari D-nya adalah akar dari hasil yang di atas tadi. Simple kok, tidak susah. Oke. Nah, kalau kalian bingung, kita mulai masuk ke contoh nih. Selidikilah hubungan lingkaran-lingkaran berikut. Di situ saya berikan 3 buah lingkaran. Nanti kita mau mencari hubungan mereka. Yang pertama, hubungan lingkaran 1 dengan 2 itu apa? Kemudian hubungan lingkaran 1 dengan 3 itu apa? Dan yang ketiga, hubungan lingkaran kedua dengan ketiga itu apa? Di situ ada 3 persamaan lingkaran. Maka kita data dulu satu persatu. Saya awali dari lingkaran yang pertama. Lingkaran pertama di sini kita punya lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Adik-adik, saya harap kalian masih ingat ya materi pertama kita tentang persamaan lingkaran. Materinya bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu L adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kemudian ditambah dengan A X kemudian ditambah dengan B Y baru ditambah dengan C baru sama dengan 0. Oke, dan ingat cara menentukan pusat, cara mencari pusat itu adalah min A per 2, min B per 2. Artinya dari persamaan lingkaran itu kita harus data dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Lihat di sini, A adalah angka yang nempel di X dan B adalah angka yang nempel di Y. Jadi di soal yang kita punya, inilah A. Oke, ini A. Dan B, B-nya tidak ada karena di sini langsung konstanta. Di sini tidak ada Y kan? Berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah
0 karena tidak ada. Sedangkan C-nya adalah min 3. Maka mencari pusatnya adalah min A per 2 berarti min 2 per 2 dengan min B per 2 berarti min 0 per 2. Min 2 dibagi 2 hasilnya min 1, min 0 dibagi 2 hasilnya 0. Jadi lingkaran pertama pusatnya min 1,0. Jari-jari, ingat cara mencari jari-jari gimana? Oke, pintar. Berarti akar dari pusat ini ya. Pusatnya dikuadratin, jadi akar dari min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, ini min 1 dengan 0 dapatnya dari pusat. Kemudian dikurangi C, rumusnya memang dikurang C, rumusnya dikurang C. Begitu. Maka ketika rumusnya min dan C-nya juga min, maka kita harus beri kurung seperti ini. Oke, kalau sudah dihitung 1 kuadrat min 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat itu 0 dan ini plus 3. Yang C-nya tidak dikuadratin, jangan salah ya. Berarti 1 ditambah 3 jadi akar 4. Berarti akar 4 adalah 2. Berarti R1-nya sama dengan 2. Bisa ya? Itu baru untuk lingkaran 1. Sekarang lingkaran 2 yuk kita data. Dari lingkaran 2, maka dari situ kita dapat A-nya adalah min 4. Betul? Ini adalah A. Oke, ini adalah A. Dan ini adalah B. Nah, kemudian ini adalah C. Oke, masukkan pusatnya berarti min A per B. A-nya min 4 berarti min dalam kurung min 4 per 2. B-nya min 8 berarti min dalam kurung min 8 per 2. Jadi pusatnya adalah 2,4. Jari-jarinya berarti 2 kuadrat tambah 4 kuadrat min C. C-nya kebetulan plus 11 berarti min 11. Jadi 4 tambah 16 20, 20 dikurangi 11 jawabannya akar 9. Berarti jari-jarinya adalah 3. Itu dari lingkaran kedua. Sekarang dari lingkaran ketiga. Kalau lingkaran ketiga bentuk umumnya gimana nak? Oke, pinter. Bentuk umumnya adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti dari sini cara menentukan pusatnya enak. Ini min berarti sudah sama ya. Berarti pusatnya tinggal ini. A-nya 1 dengan ini juga min ketemu min sudah sama dengan B-nya adalah 4. Gitu ya. Perlu diingat, andaikan di situ ada lingkaran, di sini adalah X plus 2 gitu. X plus 2 kuadrat ditambah di sini adalah Y min 3 kuadrat sama dengan 16 misalkan ini ya. Maka dari sini kalian bawa ke sini, berarti ini X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi dari sini kalau yang ditanyakan pusatnya, nah tinggal kalian lihat di sini rumusnya min dia punya plus, berarti A-nya jadi min gitu. Oke. Kemudian ini rumusnya min dia punya min, berarti B-nya plus. Gitu aja. Berarti jari-jarinya adalah akar 16. Jawabannya adalah 4. Ya, jadi jangan bingung ya. Justru kalau di sini min, di sini plus, jawaban pusatnya jadi min. Kalau di sini min, jawaban pusatnya jadi plus. Oke. Nah, akhirnya dari sini dapatlah lingkaran ketiga pusatnya 1,4 dan jari-jarinya adalah 3. Oke, kalau sudah kita coba mencari jarak dua pusat. Mulai dari lingkaran 1, 2, kemudian lingkaran 1, 3 dan lingkaran 2, 3. Lingkaran 1, 2. Yuk kita lihat tadi lingkaran 1. Ternyata lingkaran 1 pusatnya adalah min 1,0. Kita lihat dari sini. Lingkaran 1 itu pusatnya min 1,0 dan lingkaran 2 pusatnya adalah, kita lihat ke atas tadi 2,4. Lingkaran 3-nya 1,4. Enggak apa-apa, supaya tidak salah kita coba data di sini. Berarti ini lingkaran 2 tadi 2,4 dan lingkaran 3-nya adalah 1,4.
Oke, karena yang mau dicari jaraknya lingkaran 1 dengan 2, berarti kita fokus ke L1 L2. Maka cara mencarinya adalah 4 dikurangi 0, ini ya, 4 kurangi 0 kuadrat ditambah 2 dikurangi min 1 kuadrat. Hati-hati kalau yang ketemu rumusnya min, kemudian X atau Y-nya juga min, berarti batasi dengan tanda kurung seperti ini. Berarti 4 kurangi 0 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 kuadrat. Ini jadi 4 kuadrat 16, ini jadi 3 kuadrat 9, berarti akar 25, hasilnya adalah 5. Itu adalah jarak pusat lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Sekarang lingkaran 1 dengan lingkaran 3. 1 dengan 3 berarti dari sini ya, berarti 4 dikurangi 0 kuadrat, 1 min 1 kuadrat. Berarti 4 kurangi 0 kuadrat tambah 1 plus 1 kuadrat. Jadi 4 kuadrat 16, ini 2 kuadratnya 4. Berarti jadi akar 20. Disederhanakan jadi akar 4 kali 5, berarti jadi 2 akar 5. Sekarang L2 L3. Berarti 4 kurangi 4 0, 1 dikurangi 2 min 1. 0 kuadratnya 0, min 1 kuadratnya 1. Berarti akar 1, jawabannya adalah 1. Nah, kita sudah mencari tuh jarak dua pusatnya. Baru sekarang kita jawab deh. Yang pertama, hubungan lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Kita hitung tadi, sudah kita hitung. D-nya adalah 5. Jarak dua pusatnya adalah 5. Kemudian R1-nya adalah 2. Tadi sudah kita cari di atas. Dan R2-nya adalah 3. Berarti R1 ditambah R2 hasilnya adalah 5. R1 dikurang R2 hasilnya adalah min 1. Gitu. Jadi kalau kita data di sini ternyata hubungan apa yang kita dapat? Ingat ya, mencari hubungannya itu yang di pertama sendiri tadi. Yuk kita lihat yang pertama. Apakah D sama dengan D1 tambah D2? Apakah D sama dengan R1 tambah R2? Kita cek. Cek aja satu-satu. Dari 6 ini yang memenuhi yang mana? Ya udah, itu jawabannya. Kita cek yang pertama. Apakah D sama dengan R1 ditambah R2? Cek. Kita dapat D-nya adalah 5, kemudian R1 tambah R2-nya adalah 5. Oh, sama ya. Oke, kalau sama berarti pengecekan yang pertama udah dapat nih jawabannya. Karena D sama dengan R1 tambah R2, berarti lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan di luar. Karena tadi kita lihat di sini, kalau D sama dengan R1 ditambah R2, jawabannya adalah bersinggungan di luar. Udah begitu. Kalau ternyata kalian cek yang pertama belum sesuai, coba yang kedua. 2 belum sesuai, coba yang ketiga. 3 belum sesuai, coba yang keempat sampai ke 6. Ya salah satunya pasti ada. Gitu. Oke, berarti yang A jawabannya adalah bersinggungan di luar. Sekarang cek yang B. Yang B jarak dua pusatnya 2 akar 5, R1-nya 2, R2-nya R3-nya 3. Berarti 2 dikurangi 3 min 1, 2 ditambah 3 5. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, 2 akar 5 min 1 dengan 5. Berarti hubungannya gimana? Berarti hubungannya nggak ada yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama, kita susun aja deh. Coba yuk kita susun. R berarti min 1 kurang dari 2 akar 5, kemudian kurang dari 5. Betul nggak disusunannya? Betul ya. 2 akar 5 itu 2 akar 5 itu berapa? Nah, coba kita hitung yuk. Akar 5. Kalau itu salah, berarti kita mencari hubungan yang lain. Akar 5 itu kita coba hitung ya. Akar 5. Akar 5 tuh sekitar 2, ya kayaknya ya. Akar 5 2,23 kita kalilah dengan 2. Jawabannya adalah 4,47. 4,47. Berarti betul ya susunan kita ya. Ini hasilnya adalah 4,47. Jadi kalau kita buat susunannya min 1 kurang dari 4,47 kurang dari 5, betul ya? Oke, betul. Nah, kalau betul lihat min 1 tadi siapa? Ternyata min 1 adalah R1 min R3. Dimutlakin. Kemudian ini adalah D. Dan ini adalah R1 ditambah R3. Ingat ini mutlak ya nak. Berarti kalaupun ini kita mutlakin, berarti dia jadi 1 kurang dari 2 akar 5
kurang dari 5. Masih tetap benar ya. Nah, jadi kalian ketika mengecek masukkan ininya langsung dimutlakin ya nak ya. Kalau ternyata dia hasilnya misalkan -3. -3 kalau dimutlakin kan jadi 3. Nah, kita cek berarti urutannya jadi benar apa enggak. Kalau ini ternyata ketika dimutlakin urutannya masih benar. Oke, berarti mutlak R1 dikurangi R3 kurang dari D kurang dari R1 tambah R3 gitu ya. Kita cek tadi yang posisinya seperti itu jawabannya apa? Ternyata kalau kita cek yang posisinya seperti itu, ini jawabannya nih. Mutlak R1 kurangi R2 kurangi D kurang dari R1 tambah R2 ya. Kita punya mutlak R1 dikurang R3 kurang dari D kurang dari R1 tambah R3. Sama ya? Tetap aja 2 buah lingkaran, hanya indeks di bawahnya tadi yang berubah. Begitu? Oh, ternyata sesuai dengan ini. Berarti kok sesuai dengan ini dia disebut apa? Berpotongan. Nah, makanya di sini kita jawab L1 dengan L3 saling berpotongan. Gitu, bisa ya? Oke, yuk satu lagi. Sekarang L2 dengan L3, jarak dua pusatnya 1. Kemudian R2 kurangi R3-nya didata tadi dari atas, R2-nya 3, R3-nya 3 berarti 0. Kemudian R2 ditambah R3-nya berarti 6. Nah, dari sini hubungannya gimana? Kita coba susun lagi. Ternyata kalau kita ambil yang bersinggungan di luar tadi, D sama dengan R1 tambah R3. Enggak sama ya, satunya 1, satunya 6. Berarti kalau kita coba yang berpotongan tadi, mutlak R2 dikurangi R3 kurang dari D kurang dari R2 tambah R3. Kalau ini sesuai enggak? Berarti ini 0 kurang dari 1 kurang dari 6. Sesuai ya? Oke, kalau sesuai berarti sama jawabannya dengan yang B, berarti mereka saling berpotongan. Gitu. Jadi kalau kalian sudah dapat, ya udah tinggal dicek di 6 rumusnya tersebut. Bisa ya nak ya? Baiklah, terima kasih untuk perhatian kalian. Dan jikalau masih ada bagian yang membingungkan, apalagi terkait dengan persamaan lingkaran, boleh tonton kembali channel-channel link-link YouTube yang sudah saya upload ke channel kelasku. Dan semoga apa yang sudah kita persiapkan ini boleh bermanfaat juga untuk pemahaman kalian. Terima kasih adik-adik terkasih dan salam sehat untuk kita semua. God bless.